Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati, nomor induk mahasiswa 222.149. Sedikit di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana jangka panjang mengenai daerah atau disingkat dengan RPJMD. Pengertian dari RPJMD itu sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Yaitu selanjutnya tata cara penyusunan RPJMD. Tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rencana keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kinerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan penyusunan rancangan tektonatik dan fungsi RPJMD. Ada 3. Pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pemerintah daerah. Yang kedua, rencana strategi daerah, dan ketiga, rencana kerja perangkat daerah. Langkah penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Ketiga, penyusunan rancangan. Yang ketiga, pelaksanaan musrembang. Keempat, perumusan nilai strategis RPJMD. Yang pertama, pedoman pembangunan di daerah selama 5 tahun. Pedoman penyusunan raster dan RKPD. Alat instrumen pengendalian bagi satuan pengawasan internasional SPI dan Bapenda. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kepala OPD. Pedoman evaluasi keberhasilan dan penyelenggaraan Pemda. Substansi RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi dan misi dan agenda kepala daerah terpilih. Kedua, ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Fungsi penyusunan RPJMD. Ada 5, yaitu strategi. Strategi RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan hendak dicapai selama 5 tahun mendatang. Kedua, demokrasi dan partisipasi. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. 3, perencanaan bottom. Inspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Yang keempat, politis, bahwa penyusunan RPJMD perlu proses konsultasi dan proses kekuatan politik. Yang kelima, perencanaan top down. Perlu adanya sinergis dan rencana strategis di atasnya RPJMD dan RPJM nasional. Regulasi evaluasi RPJMD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pasal 275 Tahun realisasi antara rencana program prioritas kebutuhan pengendalian program kegiatan prioritas daerah RP dan kabupaten atau kota. Realisasi antara pencapaian rencana program dan realisasi yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten dan kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah atau provinsi. Selanjutnya, evaluasi RPJMD. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kedua, dilakukan untuk mengukur capaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembangunan daerah, mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.